Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurulahu ala taufiqihi wa imtananihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sa'dihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'a ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya hormati ketua takmir masjid, sahabat saya nanti musafir yang mungkin lebih tua sedikit dari saya dari sisi wajah, tapi umur saya masih lebih tua. Saya sudah 68, beliau baru 40. Bapak-bapak, ibu-ibu Pak Imam, ibu-ibu majelis taklim, anak-anakku sekalian, alhamdulillah malam ini kita hadir memperingati peristiwa penting dalam kehidupan kita. Ini bukan sejarah begitu saja, tapi ini adalah peristiwa penting, peristiwa yang menentukan nasib kita di akhirat. Karena Rasulullah seolah-olah diundang oleh Allah menerima Nobel, penghargaan terbaik, yaitu sholat 5 waktu. Jadi bukan main-main. Peristiwa ini terjadi yang diperkirakan sekitar 11 tahun kenabian Rasulullah. Ada yang mengatakan 9 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan tahun duka cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya Ummahat Khadijah radhiyallahu anha wafat, meninggal pada waktu itu. Tidak lama berselang meninggal pula orang yang berjasa kepada Rasulullah, walaupun tidak ditakdirkan mendapatkan hidayah, yaitu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mendapatkan hidayah, tetapi Rasulullah merasa berhutang budi karena ini sosok yang banyak membantu Rasulullah, sehingga Rasulullah disebut sebagai orang yang berduka. Dan pada saat itu Rasulullah mendapatkan ejekan, Muhammad sudah celaka ya. Dan pada saat itu seolah-olah Allah memberi hadiah kepada Rasulullah dengan hiburan. Jadi makanya ada juga mengatakan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan tamasya, rekreasi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga mengistilahkan Isra Mi'raj ini adalah studi banding Rasulullah melihat ayat-ayat Allah, linuriyahu min ayatina, melihat ya kelas demi kelas, kelas langit pertama, kelas langit kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, bahkan sampai kepada Sidratul Muntaha. Luar biasa perjalanan. Walaupun ini juga menjadi tantangan di zaman itu, banyak yang goncang keimanannya ya, tidak sedikit yang meragukan perjalanan ini. Hanya ada satu sosok langsung tampil dan mendapatkan predikat As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Saya kira belum ada universitas berani mengeluarkan ya mahasiswanya sebagai As-Siddiq. Mungkin cum laude ada ya, banyak yang cum laude,
banyak juga yang tidak punya ijazah asli ya. Tapi alumni. Abu Bakar langsung diberi predikat as-siddiq karena ditanya, diuji oleh publik, ya Abu Bakar, ada kabar dari sahabatmu bahwa tadi malam pulang balik ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke batalah langit yang ketujuh, kemudian turun itu malamnya juga. Kata Bakar, siapa yang bilang? Bilang Muhammad. Kata Abu Bakar, lebih daripada itu, kalau Muhammad yang bilang saya pasti percaya. Maka langsunglah diberi diwisuda dengan gelar as-siddiq, yang membenarkan, jujur dan membenarkan. Peristiwa ini diawali dengan kalimat subhanallah. Ini seolah-olah stempel bahwa peristiwa ini suci, bukan rekayasa, bukan fiktif, tapi fakta. Ya, tidak bisa dibantah. Allah sendiri yang memulainya dengan kalimat subhanallah. Ya, maha suci Allah dari kekurangan. Begitu juga tindakan Allah memperjalankan Rasulullah SAW, ya, maka diawali dengan subhanallah. Dari mana diperjalankan? Dari Masjidil Haram ke ilal Masjidil Aqsa. Ini pelajaran kedua, betapa pentingnya itu masjid. Dari masjid ke masjid. Sehingga berbahagialah orang yang punya perhatian ke masjid, para pengurus masjid. Kenapa bukan dari masjid ke sawah? Kenapa bukan dari masjid ke pasar? Dari masjid ke masjid. Itu pertanda bahwa masjid punya peranan penting dalam kehidupan. Masjid adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya, maka masjid itu harus tata kelolanya harus diperbaiki supaya betul-betul menjadi sentra peradaban, menjadi sentra perubahan dari masjid. Makanya Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama dia bangun adalah masjid. Di masjidlah orang bicara tentang ekonomi, di masjidlah orang bicara tentang pengaturan masyarakat, kepemimpinan, kesejahteraan. Ya, di masjid dibicarakan. Itu betapa pentingnya itu posisi peranan strategis masjid. Ya, alhamdulillah masjid kita ini luar biasa. Bisa mau ditingkatkan lagi peran-perannya. Masjid kita alhamdulillah. Ya, toiletnya bagus, karena ada juga masjid cara mencari toilet tidak perlu pakai mata, hanya pakai hidung. Oh, di sini tempatnya. Alhamdulillah kita punya. Saya sudah 2 kali buang airnya, alhamdulillah. Ada masjid, tidak jadi buang air. Ya, alhamdulillah. Jadi ini luar biasa, Isra Mi'raj mengajari kita betapa penting itu masjid. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa itu juga memberikan perhatian, pelajaran bahwa ada hubungan psikologis kita, hubungan spiritual kita dengan Palestina. Tidak boleh kita masa bodoh dengan peristiwa yang terjadi di Palestina, karena bukan hubungan geografis saja, tetapi adalah hubungan geopolitik, hubungan ideologis. Ya, maka kita harus nyambung dengan persoalan Palestina. Ya, kemudian ayat ini mengatakan bi'abdihi. Ada kata bi'abdihi. Gelar terbaik itu adalah hamba Allah. Orang yang tidak mendapatkan atau belum diakui sebagai hamba Allah itu bahaya. Bi'abdihi, hamba. Jadi predikat terbaik itu Bapak sekarang menjadi hamba Allah. Harus kita berusaha sekuat mungkin masuk golongan hamba Allah. Al-Quran juga diturunkan untuk hamba, kata Allah. Alhamdulillahilladzi yang anzala kitab surah Al-Kahfi
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kepada hamba. Nanti juga di akhirat Allah menyuruh kita bergabung dengan hamba Allah. Udkhulu fi ibadihi, udkhulu fil jannah. Jadi yang berhak nanti masuk surga ya mendapatkan gelar hambaku. Nah, ini yang perlu kita kejar, menjadi hamba Allah. Kemudian dalam sejarah kita persingkat, khawatir terlalu panjang, intinya saya. Kemudian sebelum Rasulullah Mi'raj, uji ibadah hatinya, berabadannya, dadanya, kemudian keluarkan hatinya dicuci. Ya, para ilmu tasawuf mengatakan dibuang dulu hal-hal yang punya nafsu keduniaan. Karena kalau dia ada nafsu keduniaannya, berat naik ke langit. Karena ada gratifikasi bumi. Yang cinta dunianya Rasulullah dihilangkan agar tidak berat. Jadi orang yang mau mi'raj itu harus kuat-kuatan meninggalkan bumi. Tidak bisa kita menanjak kalau cinta lalu cinta kepada dunia. Yang kedua maknanya tidak bisa menanjak ruhnya orang yang masih kotor hatinya. Dibersihkan dulu hatinya Rasulullah. Ada yang mengatakan dihilangkan jatahnya setan di situ, sehingga kerahmatan lil alaminnya Rasulullah sempurna. Ya, ini maknanya agar kita ini membersihkan hati. Ya, jangan cuma membersihkan wajah. Ya, kita ini kalau membersihkan badan, alhamdulillah, macam-macam. Ada heboninya, ada lekboinya, ya, cingkrong semua, ya, sampai yang hitam pun putih kelihatan. Nanti lehernya hitam lagi seperti jerapah, hitam putih. Begitu orang luar biasa perhatiannya kepada badannya. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak peduli wajahmu, Allah tidak perhatikan badanmu, ya, tapi Allah melihat kebersihan, kejernihan hatimu dan amalmu. Makanya ini harus ada perhatian kebersihan hati. Hilangkan dengki, sentimen, jahat sangka, yaitu dihilangkan semua. Karena itu memberatkan, itu menanjak itu roh kita, spiritual kita naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih banyak kotornya, terlalu berat cinta dunianya, mata anak pendek nareko, genteng ilino. Nah, makanya itu diusahakan agar daya tarik bumi ini dikurangi, ya. Kemudian dipersingkat, kata Rasulullah, ya, atahu Jibril, datanglah Jibril kepada saya dan menaikkan saya ke Borak, sebuah makhluk Allah yang luar biasa. Kata Rasulullah, satu kali melangkah itu Borak, sejauh memandang, ya, luar biasa, ya, tidak sama kalnya sering macet, ya. Kalau ini Borak lainnya, ya, satu kali malam, ya. Dan kata Rasulullah, ya, sampailah saya ke langit bumi, langit pertama, ya. Dan Jibril meminta penjaga langit agar dibukakan. Penjaga pintu langit mengatakan, man ma'aka Jibril, siapa yang menemani kamu Jibril? Jibril mengatakan, Muhammad Rasulullah. Al-Ursiluhu, sudahkah dia menjadi utusan? Kata Jibril, nah. Maka dibukakanlah pintu langit dan disambut oleh Nabi Adam alaihissalam, ya. Dan Nabi Adam mengatakan, ya, ahlan wa sahlan, selamat datang anak saya dan Nabi, ya. Jadi karena Nabi Adam orang tua kita, ya. Nah, ini
ini juga menjadi pelajaran kalau ada tamutan, sunnahnya itu disambut dengan baik, walaupun buka bahasa selamat, terima kasih datang ya. Karena semua itu disambut Nabi itu dengan ya wajilah, ya datanglah khairul mujib, sebaik-baik yang datang inilah yang datang, kata penjaga langit. Dan ternyata ada pintunya langit menurut ini hadis. Makanya dianjurkan juga berusaha berdoa di saat pintu langit terbuka ya. Dan kata ulama di antara pintu langit terbuka itu ya di saat-saat sunyi di dunia, tidur banyak orang tidur. Makanya semua katakan ya sholatlah tak kala manusia tidur, sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kamu tak kala manusia tidur pulas, engkau akan kelak insya Allah masuk surga. Ikut tidur semua orang bangun singin kita ya, itu hanya lagi pertama. Kemudian persingkat lanjut Nabi ke langit kedua, ketemu Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Yahya ya. Jadi langit kedua itu Nabi Isa. Dan jarak langit pertama sampai langit kedua dalam hadis dikatakan 500 tahun perjalanan. Kalau menurut Al-Quran 50.000 tahun ya, dalam surah Al-Ma'arij ta'rujul malaikata warruhu fi yaumin miqdaruhu 50 alfasana. Masya Allah, luar biasa pada kekuasaan keagungan Allah. Jadi langit pertama ke langit kedua itu kalau hadis 500 tahun perjalanan ya, luar biasa. Kalau Al-Quran malaikat Jibril itu bolak-balik ke langit bumi dengan melapor kepada Allah dalam satu hari itu sekadar 50.000 tahun perjalanan. Yang dibandingkan perjalanan ini perjalanan luar biasa memang ya. Ketemulah dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Lanjut ke langit ketiga, sama dengan jaraknya itu ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya, disambut juga dengan begitu oleh Nabi Yusuf ya. Nah, Nabi Yusuf itu kata Rasulullah satrul hasanah, ketampanannya 50% ketampanan seluruh dunia ini. Pantas Suleha gila-gila sama Nabi Yusuf ya. Akhirnya digosip oleh wanita-wanita Mesir waktu itu. Itu Suleha Maledatu ya, pembantunya si Nagangku. Orang kalinya Suleha diundang masuk istana, apa dibagi-bagian pisau ya, lengi bawang, keret-keret bawang. Nah, kata di mana nih pisau, nah keret-keret. Nah pisau ini Nabi Yusuf masuk agak asal ibu-ibu nih dharma wanita pada waktu apa dia bilang ya, mahada basyar, bukan manusia ini ya, hada malakun karim, malaikat ini. Sampai mengiris namanya yang Suleha apa kok tidak ia mucacawai padahal si bola kan ia wajar kasih bola ikut cicak sampai tidak minta ini jadi pengen si bola mulai langkah-langkah di si bola. Nah makanya hati-hati kita cawai ini yang kita terlalu mudah ije-ije orang, siapa tahu lebih parah kalau kita sering terjadi. Makanya Allah dalam surah Al-Hujurat la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhunna. Boleh jadi yang diejek lebih bagus daripada yang mengejek. Biasa lepak ya. Nah, kalau ibu kita tidak ada yang suka begitu, tidak ada sih, minimal tidak ada yang mau mengaku. Akhirnya naik ke lantai 4 ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris
Lanjut lantai kelima, langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Lantai 6 Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ini punya andil. Dialah yang bersaran agar Rasulullah minta takhfifan, ya, pengurangan keringanan jumlah waktu sholat. Naik ke lantai 7 ketemulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim pada waktu itu dalam hadis sahih sandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau dalam hadis, kalau dibentangkan tali dari Baitullah tembus ke Baitul Ma'mur, silampu hiro Baitullah, ya. Dan Baitul Ma'mur itu setiap hari diisi oleh malaikat 70.000 malaikat sholat. Setelah sholat keluar malaikat dan datang lagi malaikat baru 70.000 setiap hari. Ini menandakan bahwa Allah itu tidak butuhkan kita punya sholat. Ada malaikat yang sholat terus. Ya, jangan sampai bilang kalau tidak sholat mah ini kurang wibawanya Allah, wahyatubillah. Mau neta sempadan neta kurang, ya, kebesaran Allah. Malaikat 70.000 tiap hari gantian. Sudah sholat hari itu tidak pernah pidana, diganti lagi dengan malaikat 70.000 yang baru. Masya Allah, luar biasa keagungan. Dan ini Rasulullah saksikan. Makanya dikatakan linuriyahu min ayatina. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mendekati Sidratul Muntaha. Batasnya tidak boleh ada yang lewat kecuali hanya Rasulullah yang diberi lagi penghormatan oleh Allah, yang berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon raksasa, pohon bidara raksasa dalam hadis sahih, yang akarnya ada sungai mengalir. Ya, ada 2 sungai mengalir untuk di dunia, yaitu sungai Nil dengan sungai apa saya lupa yang satu. Kemudian yang kedua untuk di surga. Masya Allah, luar biasa, ya, keajaiban-keajaiban. Dan Rasulullah diberi kesempatan melihat langsung Jibril, wujudnya Jibril. Makanya dalam surah Al-Najm, mazabal basar wa ma tagha laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra. Tidak ada nabi yang diberi keistimewaan seperti itu. Luar biasa, kita harus bangga punya nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibersihkan, disitulah juga Rasulullah mendapatkan wahyu perintah sholat khamsuna 50 kali, bukan 5 rakaat, bukan 50 ya rakaat, 50 kali sholat. Coba ya kan, andai kan itu terjadi, tidak bisa makin baca WA, tidak bisa makin baca WA, ya. Turun ke langit yang ke-6 ketemu Musa. Musa bertanya, ma akhrada rabbuka li ummati, apa diperintahkan, diperdukan Allah kepada umatmu ya Muhammad? Kata Rasulullah, diperintahkan sholat 50 kali. Kata Musa, farji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, as'alu tahfifan, minta kekurangan, keringanan. Tidak bisa kerjakan umatmu. Pulanglah, dikurangi 5, bilang lagi Musa, kurang kok. Akhirnya terakhir 5, karena kata Allah, Muhammad ini 5 kali sama dengan 50 kali. Turun ke lantai ke langit ke-6, bilang Musa, apa? 5 kali mami Musa. Ulang kok, masih berat ibu. Ya, karena ada umatmu itu nanti 2 kali mami setahun. Ya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Nah, itu lagi masih ini nanti belum ada tema lebih ini deh. Nah, rupanya Nabi Musa sudah membayangkan ada 2 sahabat kita tidak mampu 5 kali saja.
Padahal Allah katakan, ya, sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman, ya, sudah ditetapkan waktunya, ya, ya, sholat itu, ya, sudah ditetapkan mau putar waktu-waktunya, bukan sewaktu-waktu. Ini banyak salah paham ayat ini. Allah mengatakan sudah ditetapkan untuk orang beriman itu sholatnya dengan waktu-waktu tertentu, bukan sewaktu-waktu. Nah ini yang banyak sewaktu-waktu. Ini salah paham, ya. Nah ini kita bahagia ini sholat. Maka kita berharap dengan setelah Isra Mi'raj ini kita juga Mi'raj ini nanti lewat sholat, karena Rasul mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tangganya orang beriman naik. Masya Allah, luar biasa, ya. Makanya sholat bukan sekedar kewajiban. Ini sholat obat penenang. Ya, kalau ada orang gelisah, periksa sholat. Karena Allah katakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Kata Allah, manusia itu memang kerjanya suka mengeluh, ya, dikasih cobaan mengeluh, dikasih kebaikan gigit, membuat dia lagi susah. Kecuali orang yang sholat. Sholat bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim daimun, yang menjaga sholatnya. Jadi orang yang menjaga sholatnya, Bapak sekalian, nanti sholatnya yang jaga dia. Dan sholat itu tanda. Bahkan dalam ulama mengatakan sholat itu kepalanya ibadah. Kemana bro? Simbol haji ada dalam sholat, menghadap kiblat. Ya, simbol puasa ada, tidak boleh bercakap-cakap sembarangan. Ya, zikir ada di dalamnya, syahadat ada. Boleh dikatakan 5 rukun iman, rukun Islam ini ada semua dalam sholat. Kepalanya, ya, kalau di Maros ini banjir dan ada jenazah tidak ada kepalanya, siapa yang bisa deteksi? Siapa ini? Begitu juga nanti di akhirat, orang yang tidak ada sholatnya, musafir ke akhirat, tidak ada kepala, tidak dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi tanda pengenalan kita itu adalah sholat. Nah, ini makanya jangan sampai main-main dengan sholat. Ya, sholat ini penting. Ya, sampai Rasulullah jemput perintahnya di Sidratil Muntaha, melewati 7 petalaran. Kalau perintah soal ibadah lain itu cuma turun ayatnya. Disuruh puasa turun ayatnya, kutiba alaikumusiyam. Ya, disuruh berzakat turun ayatnya, berzakatlah kamu. Ya, haji disuruh saya lewat ayat turun. Ya, tapi sholat Nabi diundang menjemput itu sholat begitu istimewanya. Sehingga dikatakan as-sholatu miftahul khair. Sholat adalah kunci-kunci kebaikan. Jadi yang mengabaikan sholat itu sangat bahaya. Ya. Jadi bagaimana pun sibuknya kita, sholat diperhatikan. Ya, sholat diperhatikan. Makanya panggilan azan itu Bapak tabi'in, itu panggilan azan jangan dipandang pengumuman. Itu undangan mesra dari Allah. Hayya lis-shalah, hayya lil-falah. Maka pernah saya ceramah kantor bupati, kalau kita mau lihat ini musalanya bupati ramai, Pak Haidir yang azan. Wah, pasti itu. Kalau bupati yang azan, asisten hadir semua itu. Ya, kalau tidak muasar pertama, si Jaja pakai lemari, tapi tanggal ini di bupati.
apalagi obat itu imam duit menghadap ke depannya ke jamaah dulu sebelum sebelum dia mulai tanya siapa yang hadir. Wih, pasti ya mungkin itu bisa terjadi kedengaran ada pintu masjid ini roboh gara-gara jamaah ya. Jadi undangannya itu diwakili oleh muazzin. Apalagi kalau masjid kita ya, alhamdulillah rumahnya masjidnya yang asal luar biasa. Rumahnya masjid kita ini luar biasa ya, umur seperti saya selalu kesan luar biasa Alia bisa rumahnya masjidnya luar biasa. Nah, itu dong sampai saya grogi tadi imam karena di belakangku ada imam. Grogi kalau kalimat sholat sih grogi kakek jadi imam ini semua orang mau hilang gara-gara ingat ada imam di belakang. Jadi luar biasa ini sholat ya sekalian perhatikan. Tapi tidak sedikit ibu-ibu itu kalau gara-gara pengantin tidak sholat maghrib, apalagi kalau sudah minggu mewarnai. Kalau lomba mewarnai minggu jadi majene, padahal majene di Jolo napa mak bedak dia baru saja dia tak bedak kecuali teh manuk tak bedak. Kalau bedak biasa tidak apa itu. Jadi majene ini berbulu minggu lalu berdandan pas azan maghrib sholat maghrib dulu. Karena kalau kita tidak sholat pergi pengantin, seluruh tamunya pengantin bersama dengan induk putihnya tidak akan mampu menyelamatkan di akhirat kalau sholat kesalahan. Jadi nanti macam apa? Ya hanya saya ingatkan. Saya kira tidak ada di sini. Kalau ada tidak banyak. Ya antara 10 palingan 9 yang suka putih. Hati-hati gini. Tidak ada kapalatan nanti itu di akhir. Siapa yang kenal nanti di akhir? Karena kata Allah sujudnya orang itu menjadi tanda nanti di akhir. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka dikenal di akhirat karena sujudnya, ada tanda-tanda sujudnya ini. Seringnya sholat. Itu kelebihannya sholat, berbisik-bisik di sajadah, nyaring kedengaran di langit. Hebatnya itu sholat ya. Nah, makanya kita rubah diri kita. Kalau suara azan langsung bergetar hati, diundang menghadap kepada Allah. Karena ada tuh hambanya Allah kalau minta rezeki tinggi tangannya dan selalu mengatakan Allah Maha mendengar apa saya minta. Tapi tidak, dia lupa kalau Allah Maha melihat kalau dia berdosa. Tidak ada kalau minta Allah Maha mendengar. Tapi kalau mak bohong di pemalataran seolah-olah Allah tidak maha melihat. Pada tadi ayatnya innahu huwas sami'un basir. Jadi jangan sampai hartanya di Allah disuka. Allah bilang, hartaku dia suka, ku pakai menghadap namun mereka orang apa ini? Warang barangku dinabuti, wopi menghadapi nabu mereka. Ya. Padahal ini luar biasa. Yang mulai dari berwudu perhatikan. Ya, itu wudu bukan sembarang wudu. Penghapus dosa. Jadi baru kita itu berwudu, tangan kita dibasuh, ingat dosa-dosa tangan, kata Rasulullah berguguran. Makanya cerita kemajene, kata kemajene ngomong, itu Ali baru berwudu pucat wajahnya. Ditanya kenapa begitu pucat? Bukankah yang kita mau ketemu ini bukan presiden? Yang menciptakan, yang mengatur presiden yaitu Allah. Jadi
ingat dosa teman ini. Ya Allah, semoga dosa tanganku dihilangkan. Mungkin ada dosa tangan ibu-ibu, biasa ambil uangnya bapaknya diambil ini tuh. Karena ada tahu bapak itu pindah keluar banyak kalau diambil nih. Ada tahu bapak masih ke di benina. Tapi kesaliwa lau pak terakhir di sahabat. Tapi benina maraku di bulan. Angkat tahu bapak-bapak begitu. Di sini tidak ada, jadi kalaupun ada tidak banyak juga. Di antara 10, 9 begitu. Hati-hati bapak-bapak penyakit terlalu kikis sama istri. Ya, nafkah infak paling tinggi pahalanya menginfaki menafkahi istri dan anak. Ya, kata Rasulullah, 1 dirham fi sabilillah, 1 dirham belanjamu sama istrimu lebih tinggi pahalanya 1 dirham untuk istrimu. Boleh kita infak fi sabilillah, tapi jangan sampai istri tidak diberi. Ya. Luar biasa Pak. Jadi suami peluangnya masuk surga lewat istri. Demikian juga istri peluangnya masuk surga dengan suami. Ya. Cuma ada laki-laki sekena di benina. Ya. Kok benina telepon, berapa pi? Pas anak-anak tahu telepon, iya saya. Laki-laki apa ini? Apa jasa-jasanya tadi itu yang kedua anaknya? Iya saya. Nah, istrimu keringatan, bau asap gara-gara kita. Nah, cuma ibu-ibu evaluasi ini, kenapa bapak-bapak banyak sekali di warkop minum kopi? Dan kalau bapak-bapak asal minum kopi di warkop, bilang, bagaimana kopi ini? Bilang, kalau kopinya sama, tapi yang menghidangkan itu yang di rumah katanya nasoro bau nih, yang di warkop dibilang silahkan minum. Santasan banyak bapak-bapak juga ke warkop. Ya, evaluasi ibu-ibu ya. Kata ada ustaz mengatakan itu hebatnya di warkop, kopi di kiri, susu tak boleh. Ini rupanya yang membuat ini sampai Pak Imam juga biasa masuk warkop. Perhatikan ya, kembali perbaikan. Pertanyaannya Bapak sekalian, apa perhatian kita tentang sholat? Bertambah ilmu tentang wudu yang bagus, bertambah ilmu tentang sholat yang bagus. Yang sampai mas sholat peri-peri. Pernah Rasul mengatakan ada orang 60 tahun sholat tidak karu-karuan sholat, tidak diterima sholatnya. Ya. Nah, perhatikan. Demikian juga wudhu, ada orang disuruh wudhu berkali-kali oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengikutkan ancaman, celakalah orang yang berwudhu tumitnya tidak basah. Ini kalau kita berwudhu sampai kaki dicela-celai, dia nak beri dan muloi, nak koloi. Sementara kemelolo pesta ini lagi kali nak kesiaga, baru nak tanya orang bagaimana kita. Ya, kenapa mau menghadap kepada Allah tidak begitu? Nah, introspeksi. Mumpung masih ada waktu, karena inilah modal ini. Modal masuk kubur, sholat lebih utama. Harta tidak dibawa, yang dibawa ibadah. Dan durasi waktu kita di dunia ini singkat, paling 100 tahun. Ada yang mau 100 tahun dunia sih saya doakan. Ini tahun pindah jarina. Pak ko saya tahu majak mana nih kita tahu ya. Makanya bersyukurlah ibu-ibu kalau suaminya sudah tua, tidak butuh kita terlalu bergaya.
Kata ibu-ibu, pokoknya bapak nak alhamdulillah dia nak model nak cukup macam lakon nita model nak badak mampu di toko nita. Hal itu kesedihan rumah tuanya buat belakang alhamdulillah dia nak tuh rasa-rasa makanya ya, jadi bersyukurlah kalau suaminya sudah tua ya. Setua apapun kata Umar, pendek umurnya orang di dunia dibanding dengan waktu yang kita gunakan setelah itu. Ya, Imam Syafi'i berapa tahun di umurnya, berapa tahun? Nah, ada berapa ratus tahun di kubur, lebih lama di kubur. Kata Umar, kullu umur qasirun, semua umur manusia pendek, pendek umurnya orang. Ya. Apalagi dibanding dulu dengan tempat dulu, oh lebih panjang umurnya mana? Itu pun pendek dibanding dengan hidup di akhirat, hidup di kubur, ya, tinggal di kubur, ya. Apalagi di akhirat nanti, kalau bisa nanti memang udur sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 100 tahun di umur lebih 1 jam, ukuran akhirat pendek. Dan kita ini numpanjinya. Kata Ibnu Mas'ud sinina bahwa kainoe pendatang dan tidak ada yang kita miliki kecuali pinjaman. Tidak ada yang lain dengan pakai celana dalam, saya tidak ada. Siapa yang lain pakai celana dalam sini? Enggak ada. Makanya tidak ada yang bisa disombongkan. Kepinjaman disebut. Akte kelahiran saja ibu-ibu tidak bawa lagi, apalagi akte sawah. Siapa yang bawa akte kelahirannya? Tidak ada. Apalagi akte rumah. Makanya bukan anggota itu, bukan pinjaman semua. Pendatang harus pulang, pinjaman harus dikembalikan. Maka modal satu-satunya yang harus diharapkan adalah ibadah kepada Allah, sholat, ya, perhatikan sholat. Ekonomi pengalatara lewat azan minimal bergetar hati. Nobi sita pengalatara menghadap alhamdulillah. Aja nak kedak basi tahu ni. Mana kuat? Aja nak pulang ke kucingku. Aja mau kedak basi tahu. Engkau tu nak apa? Di kampung tak boleh. Ya, sedena mirip sama fakor tawi. Pokoknya meloto pada kampung tawi. Yuk pilih hayalah sholat, hayalah. Mari menghadap sholat, dapat pahala. Nih, nak pokok di pengkata. Minimal ke masa sekali nareko dengan tepat waktu. Minimal. Kami satu ada urusan. Tapi dengan urusan penting itu kecuali menghadap kepada Allah, ada yang lebih penting daripada menghadap ya. Dan ini malor musirutu pun Allah Ta'ala sebelum dipanggil akhir di lomoh di Allah Ta'ala. Siapa yang mudah memenuhi panggilan Allah sebelum panggilan terakhir itu dimudahkan. Bahasa Buddhisnya, siapa yang rajin sholat di belakangnya imam, nanti kalau di depannya imam dirahmati. Mana lebih kita suka? Yolong imamnya aku mau dimana? Kok yolong imam pada selama? Pada selama kok yolong imamnya. Makanya sebelum yolong imamnya, kesini waktu nemo mau bagi imamnya. Insya Allah. Ya. Makanya Mas Syafi'i mengatakan bukan berubah tahu mencawa kami tadi. Yang pertama arone tetepnya pada tamu masih diulet. Makanya diulet bina pertama masih dia ulet jawab tamu masih diulet. Maduana matun rebale ke iya pada tertutup auratnya di kapan. Maka kau di kapan itu mati kau pada tertutup aurat. Waktu nanti nama mati tak buka man. Kasih malampi rona tapi balaannya malampi itu sehingga kalau malam kecil ya terpatal sas magara astagfirullah. Dapat dicek
Padecing sempayata ina robo kontar. Dan yang pertama diperiksa nanti di akhir adalah sholat, bukan yang lain-lain, sholat dulu. Ya. Makanya kata Rasulullah, man hafadha, siapa yang menjaga sholatnya, lahu nurun, diberi cahaya nanti oleh Allah, wa burhanun, menjadi saksi, burhan menjadi saksi sholatnya, ya, wa salaman, menjadi passalam, wa barakatan, diberi berkah, ya, dan bersama nanti ma'as-siddiqina was-syuhada wan nabiyyin, ya. Jadi yang jaga sholatnya kesempatan nanti bersama dengan para nabi, para syuhada, para orang soleh, para as-siddiq. Siapa yang tidak menjaga sholat ada tuh kelebihannya, bersama maha Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Tilafiyah. Jadi yang tidak pelihara sholatnya bersama orang hebat. Siapa? Fir'aun. Bersama orang kaya Qarun, bersama orang pintar teknokrat Haman, dan Ibnu Khalaf, tokoh munafik wayalbillah. Jadi sholat sempajat dimulai anak yang pertama ditedurengi aja nasi sekolah, betul terlambat masih sekolah, teduh sempajang yang nangi dirubah hidangnya, betul mana terlambat masih sekolah, teduh mas sempajang, karena perintah Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu mas sempajang, tapi mata anak sabar kata wi. Ya biasa lo kita duit sedih, selain deliu itu, nah itu, sholat, ya. Nah, makanya sholat sunat itu bapak-bapak kalau bisa disisakan untuk di rumah, atau sholat sunat dulu di rumah baru ke masjid. Karena ada orang melapor kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kenapa rumahmu sempit? Padahal saya cuma 5 orang, saya dengan bapaknya 3 anak. Bilang Abu Hurairah, mungkin ada penumpang gelap, kakakmu 5 orang tapi banyak penumpang, cuma dia minta sehat. Maka Abu Hurairah mengatakan, gunakan rumahmu sholat sunat dan baca Quran. Ya. Jadi kota setting mencibir bola angkat penumpang. Makanya dianjurkan sholat sunat, baca Quran. Jangan lupa beri salam semua. Ada tuh orang yang tanpa kutoji tidak beri salam. Ada hamba-hamba Allah yang kita tidak lihat. Assalamualaikum ya ibadikas sholihin. Masuki kampung-kampung yang bukan kampung, masuki di kebun-kebun. Assalamualaikum ya ibadikas sholihin, hamba-hamba yang soleh. Assalamualaikum. Ya, itu. Asal jangan seperti dari hidup ada yang beri salam di pekuburan. Kenapa ada beri salam? Kalian ya yang dijawab salamnya lari menjawab di orang mati lari. Ya, itu tadi yang menjawab yang ada yang beri salam dari tahu. Jadi usaha rumah ada sholat sunat ya. Makanya sholat sunat di rumah kalau bisa. Sholat malam, sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat. Jangan dipandang itu sholat sunnah. Andaikan itu orang mati bisa didengar omongannya, di antara omongannya orang mati itu dikubur, ya Allah beri kesempatan saya kembali walaupun cuma sholat sunnah 2 rakaat. Yang kita biasa pandang itu, tapi itu keinginannya. Makanya mumpung diberi kesehatan, diberi waktu sholat, ya jangan terlalu mudah materi, ya.
kita ini terlalu mudah mak dari kenapa sih di sini malah mau pergi gue lalu bagaimana mau dia mau pergi si di minum sini mau pergi kayak dia tuh kawitannya mau baru-baru dia mau pergi sih. Bayangkan bila sana Nabi Ayub punya ni alena disuruh melolor dari masih ini kan di Pumalatan kenapa kasih 10 tahun mau merasa nah lebih kan 10 tahun mau dia sih di kamu medisi itu masih itu kayak ini yo yang lupa ini Pumalatan ya salah rumah dari itu alhamdulillah kita ini masih sehat ya ada saudara di rumah sakit itu kok walaupun tempat tidurnya lebih bagus terkadang daripada tempat tidur tak yang kita dicemburu kesini turun tidur atau malah saya Pak Istelestin mau tahu malas malah atau lebih sini di rumah sakit yang itu apa kamar namanya VIP biar paham itu VIP atau malas milo kisih itu karena itu sih lebih tandanya nikmat Allah luar biasa jangan suka mengeluh ini pekeluh luar biasa nah sogi kalau Quran kita itu kalau ada orang bangun tidur pagi subuh-subuh dia sehat aman sekeluarga dan ada makanannya sampai malam kata Rasulullah seperti dia sudah punya dunia itu seisinya satu malam nih bukan mereka berat itu beri so ini menurut Nabi ya ditanya si beri dipikir 20.000 malam ya makanya pusing namun tuh tak tahu mau berat dan repotanya tawa teo deh tak pacaku dan mati namun tuh dia gak ada dari kode mana tahu urutan deh tak mati kode negara jerukan jatakan ya jadi kan kayak gini tidak ada orang meninggal kata Rasulullah sebelum sempurna rezeki yang sudah dijatakan padanya contohnya ada orang kada ia pernah mati tahu minum iwai 50 tahun sampai 40 serang minum kurangi 2 gelas makanya tamu rumah sakit diimpus 2 gelas sampai itu jadi biasa tuh impus mau percepat jatah makanya pertama di rumah sakit di depan tahu pertama sih boro bener dia itu jadi syukur ki ada sahabat orang kaya di rumah sakit menunggu gilirannya mau dipotong kakinya karena apa? Karena kemanisan kayaknya bapak-bapaknya marah-marah kalau kopinya baru karena manis itu ya ada saudara orang kaya menunggu giliran mau dicuci ginjalnya ada saudara dari sana orang kaya menunggu mau dipasangi cincin tapi bukan jarinya kita ya alhamdulillah bersyukur inilah termasuk hikmah sholat yang Rasulullah suruh bersyukur sholat ini harus menjadi kepribadian nilai-nilai sholat menjadi kepribadian suka bersilaturahim memberi keselamatan kanan kiri maka tidak ada gunanya orang sholatnya itu kalau sudah sholat semakin banyak musuhnya berisik sholatnya karena sholat itu mencegah kita melakukan kemungkaran inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar dalam sholat dididik kita tidak sembarang mengucapkan ya. Dalam sholat diajar kita tawadhu ya merendah diri sampai-sampai yang paling berharga disuruh lebih rendah daripada pantatnya yang sering mengeluarkan tali ya itu tidak jauh sujud kalau begitu kecuali orang sakit yang sholat dulu tidak sah sujudnya orang kalau pantatnya masih lebih rendah daripada kepala coba kalau ini direnungkan makanya ada ulama menulis buku bahwa sholat itu adalah satu mata pelajaran yang
unik yang sempurna melahirkan pribadi yang luar biasa, pribadi yang unik. Ya, nah, makanya itu orang yang sudah sholat kata Rasulullah bercahaya itu mukanya itu. Kalau dia benar sholatnya, hilang itu semua urusannya itu yang sulit. Makanya ada ulama mengatakan jika engkau pusing memulai cara hidup yang bagus, cara kerja yang bagus, kau belum tahu bagaimana mendapatkan kehidupan yang bagus, mulailah memperbaiki sholatmu, nanti Allah turun tangan memperbaiki hidupmu. Luar biasa ini, luar biasa. Terlalu lama barangkali ya. Saya kira nanti seri kedua pengajian Ramadan kita lanjutkan ya. Karena menyatu yang tadi maka ada kesina cara manusia tapi minta kasih taklina kasih puasa tapi minta. Nah, dia berpakai tahap menjayang kalinya makasih tapi minta. Nah, kata kita Indre musulah makalinga cara malu atau cakar Pak Dede seperti dengan tiga loh tak keruh sehingga ngetepelak ya. Makanya hati, terutama hati itu saya selalu ingatkan sesama mau balik ya, anak kau berubah memberi kesempatan bermimpi orang. Iya, kalau mau balik nanti ditirin jamaah apa terus nak putar waktu Andre waktu tidur 10 menit 15 menit, apalagi malam pina muncul pada meluk tidak makro kalau mau muncul malam pina pada nah ini orang amplop lagi ke masjid pada mana lampi kata amplop di lampi sisi lemari nama sampai si kulitari enggak tahu apa. Makanya supaya ikhlas aja membayangkan itu Pak D kagak gunanya ceramah dari kue samanan koli kata Allah ubah agama yang masihku Pak namo si miliar naliku narik kue niatmu samanan koli lah majedik man. Makanya distel, makanya tuh dalam hadis angka 20 mati di akhirat yang pertama yang timbalan di neraka ustaz. Ini pun mati karena yang kesini sering pacaran ya, tapi ampel usaha lebih baik lo berdangkang jangan lo menurut tuh kok masih kita dangkang jadi hati-hati. Jadi mubaliknya perlu hati-hati. Yang mana ini jauh yang berani rata-rata kadang ini harus pacar malah ada ternyata berangkat. Alhamdulillah, saya kira cukup ya, intinya pelihara lalu supaya tetap pelihara ya, menenang nareko sewaktu-waktu dan yang waktunya sembahyang asarana bamangeri bibitolu ya ketemu pas assalamualaikum bamangeri engkau tuh sampai subuh apa sejama mani duha kadi mereka sembahyang agar dilaporkan ini meloki magara sembahyang duha usalli nama sisa subuh meloki magara sembahyang subuh mata aja nih mata subuh. Jadi kalau tu sampai namu malaikat pusing tu. Mudah-mudahan dek mengagai di pusing malaikat kena. Najam-najam masih serkan maksud raya awalnya. Najam-najam kairo masyarakat yang baru cipta. Melokillah borosui. Makan rinsu. Melokillah boroduahi. Mana saya kali nak usalli. Usalli sepanjang ele-ele karena acapakatku ada antau utuh peringatan terakhir ya sebelum saya berhenti
Pure Ali radhiyallahu anhu kepada sahabat, hati-hati di sahabat. Jangan sampai ayam jantanmu lebih mulia daripada kamu. Kali liwat dosa menurunkan masa ayam jantanku lebih mulia. Kata Allah, dia itu ayam jantan. Kata apa mau ini bersikri. Subhanallah. Mungkin pun anak mengolok-olok. Padahal menurut aku minta keju, ditangke kayu, datang angin goyang-goyang, tidak berhenti bunyi. Itu dia bilang, tidak ada ayam jantan bilang jangkit dulu bunyi ini karena goyang-goyang. Tidak ada. Kehujanan juga tetap berzikir. Tak bersih. Padahal apa yang makan ayam jantan? Sisa makanan tadi. Kalau dibagikan butiran, nasa nih mandre restoran. Ya. Jadi mandre di butiran, mandre kodik mau, nasa banyak suhu. Tetap lama Muhammad Urban Leta. Karena ayam jantan tidak pernah terlambat. Kok kemana Leta? Tapi kepada dia ini kere. Malah asap. Kok kain aja penuh nah itu masuk banyak suhu sirah baik sirah pada kanatongnya paku tanah bu kok emelo di banyak tahu ini atas salimuri lah kita maka yang buang nazarnya as-salatu khairu minan maka terus ikhya tidur lebih bagus daripada baik karena di paku tanah ya saya kira demikian mudah-mudahan acara ini mengantarkan kita mempersiapkan diri Mi'raj meningkat ke Sidratul Muntaha berdialog dengan Allah. Sesungguhnya setiap sholat kita berdialog dengan Allah. Tak kala membaca Fatihah Allah mengatakan hambaku memujimu. Tak kala membaca Fatihah ihdinas siratal mustaqim hambaku minta ditolong. Ya hambaku minta diberi jalan lurus. Jadi bayangkan kalau baca Fatihah kesingnya rampan nyawa mak bicara kaku kata alhamdulillahirabbil alamin ini bibo gaminang upoji gaminang ku harapkan. Bayangkan seperti ya sampai berisalah doa di antara dua sujud perelota Allahumma gfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini itu saja dibayangkan, tidak ada harapan kepada orang lagi ya. Kurangi harapan sama orang karena kecewa ki patau yang diharap ya kecewa. Satu lagi tarik dulu tadi Rasulullah melihat di pintu surga tergantung kalimat sedekah itu 10 pahalanya, memberi pinjaman 18 kali pahalanya. Jadi memberi pinjam orang yang butuh itu 18 kali pahalanya dibanding dengan sedekah. Bertanya ini Rasulullah kepada Jibril, ya Jibril, kayaknya Jibril bilang orang yang kau sedekahi kemungkinan masih ada hartanya, tapi orang yang pinjam itu butuh betul, yang betul-betul pinjam karena itu orang yang menjadi lagi kebiasaan pinjam yang itu 18 kali lipatnya dibanding dengan sedekah. Ya asal siap Pak biasa tuh pindra kita betul na pindra maka sia-sia kita konalan ini kita itu maka sia-sia sapai oi pindra ni nak kata itu na ko pindra ni konalan ini kita itu semua kata ni betul tahu. Baik, mari kita selesaikan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah menilai sebagai bentuk kecintaan kepadanya dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafiru mazidan, hamdan yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Lakal hamdu ya rabbana kama khalaqtana, lakal hamdu ya rabbana kama afaitana, lakal hamdu ya rabbana kama hadaitana, lakal hamdu ya rabbana kama jama'tana 'alal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa niyatan khalisah wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah ya Rabbana, kami hadir di sini ya Allah, berhimpun di sini ya Allah, menengadahkan tangan, mengajukan permohonan kepadamu ya Allah, dengan penuh harapan bahwasanya Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah ya Rabbana, kami hadir dalam rangka acara memperingati Isra dan Miraj, perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap ya Allah Engkau berikan hikmah, Engkau berikan pelajaran dalam perjalanan ini ya Allah. Semoga Engkau menanamkan dalam diri kami keyakinan tentang kecintaan kepadamu dan keyakinan tentang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap ya Allah Engkau berikan keberkahan seperti keberkahan Engkau berikan kepada perjalanan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, kami berharap ya Allah hikmah Isra Mi'raj ini tertanam dalam diri kami dan menjadikan hiasan dalam kepribadian kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Perbaikilah urusan agama kami ya Allah, karena itu adalah tumpuan harapan bagi kami. Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah urusan dunia kami karena di sini kami hidup. Wa aslih lana akhiratal ladzī hiya ma'aduna. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah urusan akhirat kami karena di sanalah tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku ini, hidupku ini sebagai kesempatan memperbanyak kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematianku kelak istirahat dari segala macam kesusahan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ampuni segala kesalahan, kehilapan, dosa, maksiat kami ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan tidak ada nikmat kecuali darimu ya Allah. Namun seringkali nikmat ini melalaikan kami mengingatmu ya Allah. Nikmat singkat dunia ini ya Allah terkadang memalingkan kami menghadap kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, kehilapan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, beri kesadaran kami ya Allah, beri kesadaran kepada keluarga kami ya Allah agar memperhatikan ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tuntunlah kami ya Allah, tuntunlah lidah-lidah kami agar senantiasa menjaga dengan zikir kepadamu, sehingga tidak mudah melepaskan ucapan yang tidak pantas kepada sesama ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkati keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kedua kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang senantiasa menjaga akhlak di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jauhkan kami dari perlakuan buruk, jahat sangka, sifat-sifat yang tercela ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pastikan ya Allah jangan sampai Engkau pisahkan roh dengan jasadku sebelum Engkau menerima taubat kami ya Allah. Beri kesempatan kami bertaubat dengan taubatan nasuha ya Allah. Beri kami rezeki ya Allah dengan rezeki husnul khatimah. Jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Lapangkan dada kami menerima seluruh takdirmu ya Allah. Cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal ya Allah, sehingga kami tidak berpikir menambah dengan hal-hal yang haram ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih perhatiannya, kepercayaannya, dan mohon dimaafkan kalau ada ketergelinciran. Tentunya kami tidak sengaja. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad